teman-teman, saya Rita Kristiani dengan NIM 086 anggota kelompok HAM akan menjelaskan tentang konflik perang samping bermasalahkan HAM. Nah, anggota kami terdiri atas Vicky Arifianto, Fanny Analisa, Aldi Junianto, dan juga Adela Sasabila. Teman-teman, sebelum kita lanjut pada inti permasalahan, kita akan menjelaskan tentang hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan berlaku seumur hidup, tapi tidak bisa digabung gugat oleh siapapun. Hak-hak ini berisi tentang kesamaan atau keselarasan tanpa membedakan suku, agama, golongan, jabatan, dan lain-lainnya antar setiap manusia yang hakikatnya adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Nah, pada kenyataannya yang terjadi di lingkungan kita, banyak sekali pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh masyarakat. Contohnya saja, pada konflik perang sampit yang terjadi di Sampit, itu perang antara suku Dayak dengan suku Mangsa. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menjelaskan kronologi terjadinya konflik sampit. Konflik sampit adalah pecahnya kerusuhan antar etnis di Indonesia. Konflik ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah, dan meluas ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura dari Pulau Madura. Konflik tersebut pecah pada 18 Februari 2001 ketika dua warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak. Konflik sampit mengakibatkan lebih dari 500 kematian dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal. Banyak warga Madura yang juga ditemukan dipenggal kepalanya oleh suku Dayak. Konflik besar terakhir terjadi antara Desember 1996 dan Januari 1997 yang mengakibatkan 600 korban tewas. Penduduk Madura pertama tiba di Kalimantan tahun 1930 di bawah program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia. Tahun 2000, transmigran membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Suku Dayak merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari warga Madura yang semakin agresif. Kerusuhan yang terjadi di Sampit hingga menjalar ke seluruh penjuru. Untuk memperingati akhir konflik tersebut, akhirnya dibuatlah sebuah perjanjian antara suku Dayak dan Madura. Perjanjian ditulis dalam sebuah buku yang berisi tentang persyaratan dan hal-hal tersebut. Selain itu, untuk memperingati perjanjian tersebut, dibangunlah sebuah tugu perdamaian di Sampit. Dari serangkaian peristiwa yang mencekam tersebut, dilaporkan 383 orang tewas, 38 luka-luka, dan korban materi berupa 793 rumah terbakar, 48 rumah rusak, dan 13 buah kendaraan bermotor, dan 206 becak yang rusak. Dan akhirnya, etnis Madura pun diusirkan ke daerah yang lainnya.
menjelaskan penyebab konflik perang sampit. Yang pertama, polemik transmigrasi. Penyebab ini menyebabkan warga Dayak dan warga Madura saling berselisih karena warga Madura telah mendominasi untuk menempati wilayah suku Dayak ini yang telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia pada saat itu. Yang kedua adalah pembakaran rumah seorang suku Dayak. Rumor ini mengatakan bahwa kebakaran ini disebabkan oleh warga Madura dan kemudian sekelompok anggota suku Dayak mulai membakar rumah-rumah di pemukiman warga Madura. Yang ketiga yaitu upaya saling membela diri. Pembantahan oleh suku Dayak dilakukan demi mempertahankan diri setelah beberapa anggota mereka telah diserang oleh warga Madura. Selain itu dikatakan bahwa seorang warga Dayak disiksa dan dibunuh oleh sekelompok warga Madura setelah sengketa judi. Dan setelah itu warga Dayak bermusuhan dengan warga Madura dan menimbulkan kematian banyak orang pada saat itu. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyelesaian konflik perang sampit ini. Yang pertama-tama itu penyelesaian diserahkan untuk ditangani lembaga atau independen yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat dari kedua etnis serta kalangan intelektual dan tokoh-tokoh kredibel dari pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua itu siapapun yang diindikasi kuat sebagai aktor intelektual di balik kerusuhan di Kalimantan Tengah, seperti contohnya baik dari kalangan etnis Dayak maupun Madura, harus ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Supremasi hukum harus ditegakkan atas mereka. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu negara harus membantu warga etnis Madura untuk mendapatkan kembali hak milik mereka berupa aset ekonomi, terutama yang berupa tanah serta rumah tempat tinggal, juga memberikan kompensasi terhadap etnis Dayak untuk menjadi tuan tanah di tanah nenek moyangnya. Mereka harus diberdayakan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Yang keempat yaitu negara bekerja sama dengan lembaga swadaya. Masyarakat melakukan sosialisasi dan kampanye terus-menerus dalam berbagai bentuk tentang kenyataan Indonesia sebagai bangsa majemuk. Berikut pentingnya hidup berdampingan secara damai serta mengutamakan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan di dalamnya. Yang terakhir, untuk memperingati akhir konflik ini dibuatlah perjanjian damai antara suku Dayak dan Madura. Perjanjian itu tertulis dalam sebuah buku yang berisi beberapa persyaratan dan hal-hal lainnya. Selain itu, untuk memperingati perjanjian damai itu dibangun sebuah tugu perdamaian di Sampit.
kesimpulannya yaitu adanya masalah kesukuan seperti perebutan kekuasaan dan sulitnya untuk diajak bernegosiasi itulah yang membuat perang sampit ini menjadi konflik yang sangat rusuh pada zamannya. Konflik perang sampit ini dengan diambilnya hak asasi manusia menyebabkan 383 orang korban jiwa dan 38 orang mengalami luka-luka. Korban material berupa 793 buah rumah terbakar, 48 buah rumah rusak, 13 buah kendaraan bermotor, dan 206 buah becak. Untuk menyelesaikan masalah kesukaan seperti ini yang lebih bertanggung jawab adalah pemerintah daerah sebagai aktor utama, namun perlu juga bantuan dari pemerintah pusat sebagai mentor dan pemerintahan daerah juga peranan dari daerah tersebut. Jadi pemerintah daerah harus menanggapi kasus seperti ini, menangani kasus ini, tapi dibantulah juga oleh pemerintahan pusat tersebut. Ya, jadi itu kesimpulannya. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, kita menghasilkan saran, yaitu dengan memegang kendali terhadap tetua-tetua adat tidak hanya membutuhkan waktu saja, akan tetapi mereka dirangkul sedikit demi sedikit agar daerah melakukan pendekatan. Pola seperti ini dilakukan dapat membantu menumbuhkan sikap saling percaya antar daerah, terutama pada tetua-tetua adat. Lebih mudahnya jika pemerintah saling berkomunikasi terhadap tetua-tetua adat apabila ada kejadian lagi seperti perang sampit ini. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.